Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini saya akan memberikan kajian dengan tema mujahadah an-nafs, yaitu pentingnya kontrol diri. Apa sih mujahadah an-nafs itu? Saya akan jelaskan pelan-pelan kepada kalian. Sifat-sifat mulia Allah itu ada beberapa. Yang pertama ada mujahadah, an-nafsi, husnudzon, dan uhwah. Nah, hari ini saya hanya akan membahas satu dulu, yaitu mujahadah an-nafsi. Nah, di sini sebagai umat Islam yang baik, meniti hidup di dalam kemuliaan adalah keadaan di mana seseorang menjalani kehidupan dengan berpegang teguh sepenuhnya kepada siapa? Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mulai dari aktivitas yang paling kecil sampai aktivitas yang kompleks. Semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya dari yang terkecil ya, misalnya mulai dari makan, dari bekerja, bersosialisasi dengan makhluk hidup lainnya, semuanya berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan meniti kehidupan dengan kemuliaan. Nah, meniti hidup dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya tidak hanya mendapat kemuliaan di dunia, namun juga kemuliaan di kehidupan selanjutnya, yaitu di mana? Di akhirat. Mengendalikan diri dari nafsu berprasangka baik adalah beberapa cara untuk menerapkan kehidupan untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami bagaimana cara meniti kehidupan dengan kemuliaan, kita bahas satu persatu dulu, yaitu mujahadah an-nafs. Mulai dari pengertiannya, apa sih mujahadah an-nafs itu? Menurut Ibnu Mandur, al-mujahadah memiliki arti, yaitu menahan dari syahwat, mengendalikan diri, menjauhkan hati dari angan-angan. An-nafs sendiri merupakan bahasa Arab yang artinya yaitu hakikat, jiwa atau roh. Dapat disimpulkan bahwa arti dari mujahadah an-nafs adalah memerangi jiwa atau roh yang menyeru kepada kejelekan. Untuk dalilnya tentang mujahadah an-nafs di sini ada di Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72 yang bunyinya innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi waladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa
Allah akan memberikan derajat yang mulia untuk orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini peristiwa hijrah merupakan sebuah penerapan dalam agama Islam tentang pentingnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai dalam kemanusiaan. Umat Islam yang taat hendaknya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedia menanggung semua resiko dan siap mengorbankan semua harta dan jiwanya. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa umat Islam harus bertindak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui. Mujahadah nafsu juga dijelaskan ya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Oke, jadi dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa pengendalian diri itu bukan hanya mengendalikan hawa nafsu, tapi juga mengendalikan amarah. Jadi ketika marah, baca astagfirullahalazim, istighfar dulu biar tidak membara amarahnya, seperti itu. Nah, untuk macam-macam hawa nafsu ada 3. Manusia itu memiliki 3 jenis nafsu. Yang pertama adalah nafsul amarah. Nafsul amarah tertera di dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang menceritakan kisah Nabi Yusuf. Bunyinya begini. Wa ma uyarriyu nafsi innal nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi in rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang dari hati dan akal yang dikendalikan oleh keinginan, syahwat, dan khayalan. Maka dari itu nafsu yang seperti ini hanya cenderung pada syahwat semata. Nah, di sini orang akan lebih cenderung kepada hal-hal apa? Material. Hal-hal yang hanya bisa dinikmati dengan indera. Nafsu jenis ini menjadi tempat cikal bakal dari kejahatan dan akhlak tercela. Maka dari itu, kita harus bisa mengendalikan diri sehingga nafsu ini tidak bisa mengendalikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul amarah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala ufsimu bin nafsil awamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Itu artinya nafsu lawamah ini adalah nafsu yang dari hati dan akal yang saling berkaitan dengan khayalan, syahwat, dan keinginannya. Sama seperti yang pertama tadi, jenis nafsu ini memiliki kecenderungan terhadap ar-rayu atau rasio. Orang-orang yang munafik didominasi oleh rakyu yang membuat diri mereka berada dalam keraguan antara memilih yang baik, yang mana yang buruk. Jadi mereka itu bimbang di antara dua pilihan. Nah, memilih taat atau bermaksiat dan memilih untuk beriman atau kafir. Kemudian yang ketiga yaitu nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah nafsu yang dari hati dan akalnya mampu mengendalikan. Jadi untuk nafsul mutmainah ini adalah mampu mengendalikan syahwat, kecenderungan, dan khayalan. Orang yang memiliki jiwa nafsul mutmainah akan cenderung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun.
Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 28 yang bunyinya alladzina amanu wa la ta'ma'inna qulubuhum bidzikrillah alla bidzikrullahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, nafsu ini bisa mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati seorang manusia. Karena manusia yang senantiasa cinta kepada Allah dan memiliki jiwa yang tenang, maka akan dimasukkan kemana? Ke surga. Seperti itu. Kemudian manfaat mengendalikan diri. Manfaat mujahadah an-nafs, menahan hawa nafsu dalam diri. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mengendalikan hawa nafsu bisa membawa seseorang untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengendalikan nafsu bisa menghindarkan seseorang dari tenggelamnya nikmat dunia. Yang ketiga, dengan mengendalikan hawa nafsu, kesabaran dalam menghadapi ujian akan bertambah dan juga dapat memusuhi kemaksiatan. Yang keempat, mengendalikan hawa nafsu bisa membawa seseorang ke jalan yang lurus, yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu bisa memusnahkan syaitan di dalam diri seseorang tersebut. Nah, ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan diri, ciri-ciri mujahadah an-nafs. Yang pertama adalah mampu mengontrol sikap dan perilaku. Sudahkah kalian mampu mengontrol sikap dan perilaku? Biasanya hal ini ditandai dengan kemampuan dalam menghadapi situasi yang tak diinginkan. Contohnya apa? Mengontrol sikap dan perilaku, diputusin pacarnya, emosi, lalu memilih jalan pendek, bunuh diri, seperti itu. Jangan sampai ya, ditinggal pacar aja bunuh diri, jangan sampai. Kalian masih punya orang tua yang masih sayang sama kalian. Kemudian yang kedua yaitu mampu menunda untuk memuaskan diri sendiri. Yang ketiga adalah mampu mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mampu menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan atau melihat selalu ke sisi yang positif. Yang terakhir adalah mampu mengontrol dan mengambil keputusan. Ya, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Minggu depan saya lanjutkan mengenai sifat husnuzon, berprasangka baik. Semoga apa yang saya sampaikan di kajian Jumat di siang hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ditulis di buku GLS untuk kajian tiap Jumat. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.